Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sari Ayulandari dalam mata kuliah Kendali Multivariabel pertemuan ke-10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang umpan balik variabel keadaan. Ya, di pokok bahasan dari variabel keadaan ini ada dua, yaitu kita akan belajar tentang closed loop atau umpan balik, dan yang kedua adalah kita akan belajar tentang metode Base-Ngura untuk penentuan nilai K-nya. Nah, sebelum kita masuk ke closed loop, kita akan bicara masalah open loop. Pada dasarnya segala sistem itu pasti akan dibuat open loop. Kenapa open loop? Ya karena basic dari sebuah basic dari sebuah sistem kendali itu adalah open loop. Jika kita sudah belajar tentang penyederhanaan sistem atau penyederhanaan dari blok diagram sistem kendali di mata kuliah dasar sistem kendali, teman-teman akan terkejut ketika mendapatkan semua model-model yang dia hubungannya dengan closed loop, dia akan dibawa ke open loop. Kenapa dibawa ke open loop? Karena untuk mendapatkan persamaan yang terakhir gitu ya, untuk mendapatkan persamaan baru yang terakhir. Nah, lalu bagaimana sih open loop ini bekerja? Pada dasarnya kalau kita kilas balik gitu ya untuk open loop, selama ini kita belajar tentang open loop. Open loop itu misalnya seperti ini, XT sama dengan AX plus BU. Ini kan kita bicara masalah open loop tapi dari sisi state space gitu ya. Yang kemarin beberapa ya sudah saya bahas juga bagaimana membuat blok diagram sistem kendali tapi menggunakan state space. Nah, dari state space yang seperti ini kita mendapatkan persamaan karakteristik, pakainya adalah determinan dari SI min A. Lalu setelah itu kita juga mempunyai atau bisa mendapatkan fungsi alih dari sebuah persamaan state space. Nah, jangan lupa bahwa persamaan state space itu nanti akan mendapatkan A, B, C, dan D. Seperti itu ya guys. Nah, dari persamaan dari sebuah sistem blok diagram sistem kendali yang menggunakan state space gitu ya. Sebenarnya ini bisa dikembangkan menjadi seperti ini guys. Jadi ini adalah B-nya, B adalah 1/m-nya. Kemudian setelah itu yang ke sini ini adalah A-nya. Yang ke atas ini umpan balik yang D ini biasanya jarang gitu ya, jarang-jarang ada D-nya. Seperti ini juga. Kalau misalnya kita lihat 1/m, kemudian K per M, di sini ada B per M, D-nya itu 0 gitu ya. Karena D-nya nggak ada, jarang-jarang ada D-nya gitu ya. D itu untuk sistem-sistem yang memang sangat-sangat kompleks sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya sistemnya seperti ini guys, lalu kita mempunyai A, B, C, dan D gitu ya. Nah, lalu bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah blok diagram sistem kendali. Ini itu adalah basic konsepnya gitu ya. Dan kalau sudah diterapkan di sistem bentuknya seperti ini. Ini di pertemuan yang sebelumnya sudah saya bahas juga. Kalau tidak salah di pertemuan ketiga teman-teman sudah mendapatkan ini. Jadi teman-teman sudah langsung mendapatkan A, B, C, dan D-nya. Lalu bagaimana dengan yang closed loop? Kalau yang closed loop bedanya adalah di bagian bawahnya itu ada K-nya guys. Nah, closed loop ini biasanya digunakan pada apa guys? Digunakan pada PID. Jadi teman-teman sudah mendapatkan PID itu di dasar kendali dasar sistem kendali gitu ya. Untuk mendapatkan PID tersebut. Nah, ada KP, KI, dan KD. Nah, salah satu metode sistem kendali yang paling dasar, yang paling sering dipakai oleh mahasiswa itu adalah PID gitu ya. Tapi masalahnya dari closed loop itu apa sih sebenarnya? Permasalahan dari closed loop itu adalah bahwa segala macam sistem kendali multivariabel itu base-nya adalah open loop. Kenapa kok open loop? Ya iya, sekarang kita lihat ya. Misalnya, ini adalah sebuah closed loop, lalu kita lihat nih, closed loop yang seperti ini, kalau disederhanakan dari blok diagram ekuivalennya, dia akan seperti apa guys? Ya, seperti ini. Lagi-lagi dia akan disederhanakan, paling sederhana itu adalah yang open loop.
Seperti itu guys. Jadi bagaimana untuk mencari nilai K-nya? Karena ini perbedaannya cuma satu, yaitu di nilai K. Baik yang open loop maupun yang close loop, perbedaannya adalah di nilai K. Nah, ini yang menjadi masalah ketika teman-teman itu membuat sebuah sistem kendali yang kemudian dikasih K di situ. Nah, padahal yang kalian punya itu apa? Persamaan sistem kendali sebelum dikasih PID dan setelah dikasih PID. Persamaan fungsi transfer dari sebelum ada PID dan setelah ada PID. Seperti itu kan ya guys. Lalu nilai K-nya berapa? Nah, nilai K ini sebenarnya harus dicari. Lalu bagaimana kok untuk mencari nilai K-nya sehingga teman-teman bisa memodelkan sistem tersebut setelah dikasih PID gitu kan? Apakah kemudian kalian menginputkan sendiri atau kalian biasanya menginputkannya di mana? Di program, ya kan? Apakah kemudian itu akan sama dengan yang ada di PID itu pun teman-teman tidak menginputkan persamaan sistem kendalinya sebenarnya. Ya enggak? Tidak diinputkan sistem kendalinya. Jadi yang diinputkan cuman dia adalah nilainya gitu ya. PID itu yang diinputkan adalah setting point-nya yang dimasukkan. Lalu bagaimana teman-teman bisa mencari nilai K-nya atau amplify-nya gitu ya. Untuk mencari nilai amplify-nya bagaimana atau mencari K-nya itu bagaimana? Nah, di dalam sistem kendali multivariabel ini, pada pokok bahasan ini kita akan mencari nilai K-nya jika sebuah sistem closed loop, jika sebuah sistem open loop katakanlah itu adalah sistem yang kalian dapat dari sebelum ada PID gitu ya. Kemudian kita akan mencari K-nya setelah menjadi closed loop atau setelah teman-teman masukkan PID di dalamnya. Sehingga kita harus mencari nilai K-nya untuk mengetahui persamaan basic dari PID-mu. Seperti itu, gitu ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita lihat bahwa persamaan karakteristik dari sistem closed loop itu berbeda dengan persamaan karakteristik dari open loop, gitu ya. Kalau dia open loop itu persamaan karakteristiknya adalah SI-A. Sedangkan kalau dia closed loop itu adalah determinan dari SI-A plus BKT. B-nya itu adalah ya A, B, C, D itu dari state space, kemudian K-nya itu adalah amplify-nya, kemudian T-nya itu ada transpose, seperti itu. Nah, di sini beberapa peneliti telah melakukan penelitian di mana dia menggabungkan dengan metode Bas-Ngura, di mana kita tahu bahwa alfa KS itu sama dengan determinan dari SI-A plus BK, ya kan? Lalu tapi transpose di sini. Lalu setelah itu dibuka sehingga ketika alfa S dikurangi alfa K itu sama dengan alfa S kalikan dengan K transpose dikalikan dengan SI-A inverse dari B, seperti itu. Nah, persamaan ini kemudian dimasukkan bahwa SI-A inverse itu sama dengan seperti ini. Sehingga nanti didapatkan rumus bahwa alfa 1 sama dengan A1 dikurangi A1 sama dengan K transpose dari B dan seterusnya, sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan persamaan alfa K, A, dan SI. Alfa K itu adalah alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai alfa N. Sedangkan A itu sendiri adalah A1, A2, sampai AN. Kemudian SI itu adalah B, AB, sampai A pangkat N-1 kali B. Lalu setelah itu di dalam metode tersebut, metode Bas-Ngura itu kita juga akan menemukan matrik Toeplitz. Matrik Toeplitz itu adalah dia diurutkan gitu ya, dia ada segitiga bawah dan segitiga atas. Kalau matrik Toeplitz-nya itu adalah T pangkat T,
Jadi dia torplisnya itu adalah segitiga bawah, tapi kalau torplis transpose itu segitiga atas. Nah, bentukannya adalah seperti ini guys. Ini ada 1, 1, lalu sini ada A1, A2, A1, A3, A2, A1, dan seterusnya. Ini kalau yang ke kanan ini sama persis ya, matriknya akan sama. Begitu juga dengan yang segitiga atas, matriknya pasti akan tetap sama. 1, 1, 1, A1, 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 A2, 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 A3, 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 kurang lebihnya seperti itu. Kalau 4 kali 4, kalau 5 kali 5, ya berarti pasti diagonalnya itu sama gitu ya guys. Pasti diagonalnya itu sama. Nah, lalu setelah itu, sehingga kita mendapatkan persamaan bahwa K transpose itu sama dengan alfa K dikurangi dengan A, T, torplis tadi ya, pangkat min transpose berarti ditranspose kemudian tidak ditranspose, artinya dia adalah T yang awal gini ya, kemudian setelah itu S1 min 1. Nah, setelah itu baru kita lihat, misalnya nih kita punya soal. Nah, soal itu kita mempunyai AS itu diukur sebelum ada PID. Lalu setelah diukur sebelum ada PID, lalu kalian mencari transfer function menggunakan T-Fast gitu ya, kan udah pernah ya. Lalu setelah mendapatkan transfer function dengan menggunakan T-Fast, kalian mencari A, B, C, D. Dapatkan ya, nah itu adalah AS. A-nya itu adalah ini, B-nya itu adalah ini, C-nya itu adalah ini, D-nya sama dengan 0. Itu adalah alfa S-nya. Lalu setelah mencari alfa S, berikutnya kalian mencari alfa K. Mohon maaf ya, ini alfa K seharusnya. Nah, saya ganti dulu. Yang sebelah sini ini adalah alfa K. Ini adalah alfa K. Nah, di alfa K sendiri, itu teman-teman ukur setelah ada PID. Setelah kalian punya PID, kalian masukkan PID di dalam sistem kalian, ke dalam robot kalian, atau ke dalam, sistem kendali kalian, alat kalian, lalu kemudian sama, kalian ambil data ADC-nya, setelah diambil data ADC-nya, kemudian kalian bikinlah menggunakan T-Fast, lalu dibuat fungsi transfernya. Setelah mendapatkan fungsi transfer, teman-teman akan mendapatkan A, B, C, D, ya kan? Kalian harus mencari dari TF to SS, dari fungsi transfer ke state space. Nah, setelah itu, atau kalian terus setelah mendapatkan A, B, C, D, lalu kalian harus mencari persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu apa? Yaitu determinan dari SI min A. Nah, hasilnya nanti adalah seperti ini persamaan karakteristiknya. Lalu setelah itu, baru carilah nilai K-nya. Lalu bagaimana mencari nilai K-nya? Nah, oke, ini adalah contoh soal gitu ya. Ini kalau teman-teman bikin sendiri soalnya ini ya soal, maksudnya soal yang kalian create dari device kalian gitu ya, atau alatnya kalian gitu ya, nanti akan menjadi seperti ini gitu. Ini adalah persamaan dari alpha S atau sebelum ada PID, dan alpha K ini adalah setelah ada PID. Lalu untuk mencari K-nya bagaimana? Kalau mencari K-nya kita harus mengetahui dulu dari determinan SI min A dari persamaan karakteristik dari yang alfa S. Untuk mendapatkan persamaan karakteristik dari alfa S ya sama ya, determinan dari SI min A. Hasilnya adalah S pangkat 3 ditambah 3S kuadrat ditambah 2S. Lalu setelah itu kita juga mendapatkan alfa K, yaitu S pangkat 3 ditambah 5S kuadrat plus 8S plus 6. Itu ada di soalnya gitu ya. Lalu setelah itu kita masih ingat bahwa rumus dari K-nya itu adalah alfa K dikurangi A dikalikan dengan torplis pangkat min transpose S1 inverse dari S1 gitu ya. Nah, pertama kita pakai aja yang K sama dengan alfa K min A kali T pangkat min T S min 1 gitu ya. Nah, lalu kita mencari alfa K. Alfa K itu apa? Alfa K itu adalah matrik terakhir. Tapi matrik terakhir, jadi kalau misalnya ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Yang diambil itu 1, 2, 3. Nanti kalau S pangkat 4, berarti yang diambil 4
dari belakang. Nah, kalau ini yang diambil adalah 3 dari belakang. Nah, berarti alfakanya berapa? 5, 8, dan 6. 5, 8, dan 6. Lalu A-nya. A-nya itu teman-teman ambil dari yang persamaan alfa S, yaitu 2, 3, dan 1. 0, ini kan 0 ya, nggak ada ya. 0 plus, ini seharusnya ada S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 2S plus 0. Ya, tapi nolnya nggak kelihatan ya, jadinya yang diambil adalah 0, 2, dan 3. Kalau persamaan polinomial, kenapa kok di sini ada 0? Kalau persamaan polinomial itu kan pasti ada S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Nah, di sini kok nggak ada S pangkat 0-nya, berarti S pangkat 0-nya adalah 0, seperti itu. Yang diambil adalah S pangkat 0, S pangkat 1, dan S pangkat 2. 3, 2, dan 0. Seperti itu Mas, sudah ini ya, bisa dimengerti ya guys. Lalu setelah itu kita masuk ke S1. S1 adalah B, AB, A kuadrat B. Nah, ini nanti kita cari. Kita masuk ke transpose dulu, ke torplis dulu. Torplis transpose itu adalah 11, alfa 1, alfa 1, alfa 2. Alfa 1, alfa 2-nya berapa guys? Kita lihat di sebelah sini ya. Alfa 1-nya itu adalah 3, alfa 2-nya adalah 2. Jadi di sini adalah 3, terus di sini 2. Selesai, ini adalah transpose. Nah, terus kalau transpose ditranspose lagi, berarti dia T-nya ya, torplisnya, berarti dia adalah 11. Kalau ini adalah segitiga atas, torplisnya adalah segitiga bawah, berarti 111, ini 3, kemudian 2. Cuman ditranspose aja ya, yang awalnya segitiga atas, kemudian ditranspose menjadi segitiga bawah, selesai. Nah, kalau sudah guys, berarti kita sudah mempunyai persamaan karakteristik AS, alfa K, kemudian kita juga sudah punya transpose. Nah, yang belum itu adalah SI, S1 gitu ya. S1. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu guys. Ini kalau kita lihat persamaannya tadi itu kan AK dikurangi A dikalikan dengan T transpose, min transpose, kalikan S pangkat min 1. Berarti kita alfa K dikurangi A dulu. Alfa K adalah 586 dikurangi dengan A-nya adalah 320, itu sama dengan 266. Lalu kemudian setelah ini kemudian kita cari T pangkat min T. T pangkat min T tadi sudah dapat ya, yaitu 100, 310, dan 231. Lalu setelah dapat ini guys, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 32, 24, dan 6. Lalu setelah itu kita mencari S min 1. S min 1 itu berapa ya guys? S min 1 itu adalah B, AB, A kuadrat B. B itu adalah 001, AB adalah 010, ini ya, A-nya tadi berapa A-nya? A-nya tuh yang di depan sini ya. Nah, ini adalah A-nya. Nah, jadi teman-teman bisa A kalikan B, itu hasilnya adalah 013, lalu A kuadrat kalikan B, ini dikuadratkan, lalu dikalikan dengan 001, hasilnya adalah 1 min 3, 7. Lalu setelah itu baru digabungkan. B itu 001, AB itu adalah 013, oh maaf ya ini 013, kemudian C-nya itu adalah 1 min 3, 7. Maaf ini saya ganti terlebih dahulu ya. Ini adalah 0. Nah, setelah dapat ini adalah 001, kemudian 013 dan 1 min 37, lalu setelahnya baru AK min A itu adalah 266 dikalikan dengan T min transpose itu adalah 100, 310 dan 231. Lalu setelah itu baru dikalikan ya hasilnya adalah 32, 24 dan 6. Kemudian hasilnya dikalikan dengan S inverse gitu ya. S inverse-nya berapa? S pangkat min 1 itu adalah 01, maaf di sini adalah 011, kemudian 013 dan 1 min 3, 7. Hasilnya adalah 662. 662 ini adalah K-nya, sehingga K sama dengan 662. Kalau dimasukkan ke sistem bagaimana guys? Ya, kalau dimasukkan ke sistem berarti K-nya itu adalah 662. Selesai. Dengan seperti itu, teman-teman sudah bisa mendapatkan nilai K dari teman-teman bisa memodelkan
sebelum ada PID dan setelah ada PID. Kalau sebelum ada PID kan bentukannya cuman seperti ini ya guys, masih open loop dia ya, masih open loop. Nah bentukannya seperti ini guys, tapi setelah ada PID dia bentuknya ada K-nya, sehingga bentukannya adalah seperti ini. Oke, untuk MATLAB-nya sebenarnya sama ya. Misalnya kita mempunyai filter gitu ya. Di sini ada filter, kita buka dulu. Outset MATLAB ya. Nah, misalnya nih teman-teman punya dua kan, misalnya yang sebelum itu adalah ini, yang sesudah itu misalnya ini gitu ya. Yang sebelum dikasih PID itu ini, yang sesudah dikasih PID itu ini, misal ini ya. Nah, kalau datanya kalian mesti punya data sendiri gitu ya. Kalau misalnya seperti itu berarti kita harus membuat dua kali dua kali T-Fast ya. Ini T-Fast yang pertama. Lalu setelah mendapatkan T-Fast, lalu kemudian kita gunakan transfer function to state space ya, TF to SS. Lalu setelah itu baru kita definisikan hasil dari TF to SS-nya, di mana nanti ada ABC, kolom ABC ya di bagian A-nya. Nanti setelah itu kita akan membuat persamaan karakteristik dari yang sebelum PID dan persamaan karakteristik yang sesudah PID. Kalau yang sebelum PID itu disebut dengan AS, kalau yang sudah PID disebut dengan AK. Lalu setelah persamaan karakteristiknya sudah jadi, kemudian kita harus mendefinisikan terlebih dahulu, yaitu berupa AK1, alfa K1, kemudian A, kemudian S. Nah, ini semuanya kalau teman-teman lihat itu sudah ada di sini ya. Di sini ada alfa K, ada A, dan ada S. Di sini juga ada alfa K, kemudian A, dan ada S. Kemudian setelah itu torplis. Nah, setelah keempatnya itu ada, lalu yang kita cari itu adalah ini ya, alfa K dikurangi A dikalikan T, torplisnya dikalikan dengan S pangkat min 1. Ya, ini adalah sudah selesai ya. Alfa K1 dikurangi dengan A dikalikan dengan T dikalikan dengan S. Nah, ketika nanti diklik, nah nanti akan muncul yang seperti ini. Seperti ini ya guys. Nah, nanti di sini akan muncul yang seperti ini, kalian langsung dapat nilai K-nya. Nah, nilai K-nya adalah seperti ini. Nah, kalau teman-teman ngambil ini berarti 3,39 kali 10 pangkat 16 gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen mengubah, sebenarnya ini cuman diubah ininya ya, Jeng. Ini di sini ada yang kalian ambil itu dari XLS read yang berapa pada sheet ke berapa, dari kolom apa ke sampai kolom apa. Lalu setelah itu juga kalau datanya berbeda jumlahnya, ini juga bisa diubah. Dan ini juga bisa diubah, misalnya tegangan inputannya berapa. Kalau misalnya 5 ya 5 semua, tergantung dari nilai maksimal atau nilai stabil yang seharusnya ada gitu. Nilai stabil yang seharusnya dicapai oleh si sensor ataupun motor atau nilai setting point gitu ya, yang seharusnya dicapai oleh si yang akan dikendalikan. Itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Tunggu pertemuan berikutnya. Terima kasih atas atensinya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.